Shalom saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi buat kita semua. Semoga kita masih dalam lindungan Tuhan. Pada pagi hari ini kita berjumpa lagi di Renungan Pagi HKBP Batam, Resort Batam. Pada hari Sabtu 25 Februari 2023. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini Bapa kami mengucapkan syukur atas berkat penyertaan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini, sehingga kami masih dapat menghirup nafas kehidupan. Kami dapat merasakan kasih yang daripada Engkau. Pada saat ini Tuhan, sebelum kami memulai aktivitas kami hendak mendengarkan firman-Mu, agar firman-Mu lah yang menjadi tuntunan bagi kami untuk menjalani setiap aktivitas kami di bumi ini. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-99 ayatnya yang ke-5. Mazmur pasalnya yang ke-99 ayatnya yang ke-5 saya akan membacakan bagi kita. Beginilah firman Tuhan. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah ia. Di dalam bahasa Batak dikatakan, Patibul hamuma Jahoba di batatai, jalan marsinggang mahamu tu jolo nisi dege-degen nipatna, nabadia do ibana. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, ketika kita memuji seseorang, pasti kita memiliki landasan daripada pujian tersebut. Orang tua memuji anaknya mungkin karena anaknya baik, mungkin karena anaknya berprestasi di sekolah. Demikian kita, ketika kita memuji teman kita pasti ada landasannya. Apakah karena dia cantik, apakah karena dia pintar, apakah karena dia bijak. Yang pasti pemujian itu atau puji-pujian itu memiliki landasan sehingga kita mengagumi, kita memuji dia. Nah, ketika kita melihat keseluruhan daripada kitab Mazmur ini, kita akan menjumpai berbagai puji-pujian, berbagai doa, berbagai seruan yang disampaikan oleh penulis, terkhususnya Daud, kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, apa landasan daripada puji-pujian, seruan, doa yang disampaikan oleh penulis atau Daud di sini kepada Allah? Apa landasannya? Apakah landasannya itu hubungan
Daud dengan Allah? Iya. Itulah pengalaman-pengalaman yang dirasakan Daud akan penyertaan Allah di dalam hidupnya. Sehingga pujian itu disampaikan dia kepada Allah. Mari kita lihat di pasalnya yang ke-98, tepatnya di ayat 1. Perbuatan-perbuatan yang ajaib, keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Itu di pasal yang kedua. Di pasal yang ketiga dikatakan, segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Kita lihat di pasal yang di ayat yang ke-9, pasal 98. Sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Itulah landasan daripada pujian yang disampaikan oleh Daud pada nats ini. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, meskipun Tuhan adalah Raja yang kudus, yang duduk di tahta maha tinggi, tetapi pengalaman orang percaya akan membuktikan bahwa sesungguhnya Tuhan itu dekat, bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu menyapa, bahwa sesungguhnya Tuhan itu selalu bersama-sama dengan umatnya. Itulah landasan kita yang bisa kita ambil untuk tetap memuji Tuhan. Nah, sekarang kita balik lagi kepada meninggikan. Hal yang kedua, meninggikan Tuhan. Pada realitanya kita bisa melihat banyak orang sekarang yang merampas kemuliaan Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Saya pernah membaca buku yang berjudul Worship Matters, Leading Others to Encounter the Greatness of God. Bob Kauflin mengingatkan para pelayan Tuhan. Saya ambil contohnya sekarang para pelayan Tuhan. Ketika dia menjadi pemimpin ibadah, atau ketika dia menjadi song leader, pemandu musik, Bob Kauflin mengingatkan, jangan tergoda untuk mencuri kemuliaan Tuhan. Mengapa saya katakan begitu? Pada saat melayani Tuhan di dalam ibadah, yang dimaksud mencuri kemuliaan Tuhan di sini adalah secara sengaja ataupun tidak sengaja meninggikan dirinya daripada meninggikan Tuhan. Contoh, seseorang song leader atau pemandu suara memimpin ibadah, dia hanyut dalam pelayanannya karena ternyata dia senang mendapat puji-pujian. Oleh karena itu Bob Kauflin maupun nats ini ingin mengingatkan kepada kita agar setiap puji-pujian kita janganlah meninggikan dirimu, tetapi harus pada fokus yang utama, yaitu meninggikan Tuhan. Di dalam kehidupan kita sehari-hari pun secara tidak sengaja kita selalu meninggikan diri kita. Kita selalu sombong dengan apa yang kita peroleh, apa yang kita usahakan. Contohnya, ketika orang bertanya kepada kita, memuji kita, bagus, engkau sukses pada saat ini, berbahagialah engkau. Kita sering menjawab, itulah karena usaha saya. Kita lupa siapa di balik daripada kesuksesan kita. Sehingga kita terus di depan, kita tinggi ke atas, sementara sumbernya tinggal di belakang, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu nats ini ingin mengatakan kepada kita, ingin mengingatkan kita, apakah kita sungguh-sungguh serius memuji Tuhan. Itu yang pertama, yang harus kita jawab, di dalam hati kita. Siapa yang sesungguhnya kita tinggikan, diri kita atau Tuhan? Nah, nats ini saudara-saudari yang terkasih dalam nama Yesus Kristus
ingin menjadi pedoman di dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan ini, bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang layak kita tinggikan. Tuhanlah yang layak kita sembah. Jangan menjadikan dirimu sebagai patron, tetapi jadikanlah Kristus atau Allah yang menjadi patron hidupmu, sehingga di dalam hidupmu Allah atau Kristus yang menjadi pedomanmu, sehingga engkau tetap meninggikan Dia. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas berkat kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih dapat mendengarkan firman-Mu yang membantu kami untuk tetap mengingat satu hal di dalam hidup kami, yaitu memuji dan memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu di dalam setiap kehidupan kami, baik secara perkataan maupun perbuatan. Oleh karena itu Tuhan, selalu Engkaulah yang tetap mengingatkan kami untuk sadar di setiap proses kehidupan kami, Engkaulah yang menjadi kepala, penggerak hidup kami sampai saat ini. Oleh karena itu Tuhan, bantu kami untuk selalu sadar akan kekurangan kami, sehingga kami dapat memperbaiki persembahan kami kepadamu. Nama-Mu lah Tuhan yang menjadi patron kehidupan kami. Nama-Mu lah Tuhan yang selalu ditinggikan di dalam kehidupan kami. Melalui anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga setiap aktivitas kita yang akan kita jalani tetap di dalam perlindungan Tuhan. Shalom bagi kita semua.